untuk mencatat transaksi sejenis. Ya, bagus. Ya. Itulah jurnal dari jurnal khusus. Ya. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal untuk mencatat dari transaksi yang sejenis. Nah, kemudian apa itu perbedaan antara jurnal khusus dengan jurnal umum? Pak Sherly. Ya, enggak ya. Jadi artinya perbedaan antara jurnal khusus dengan jurnal umum itu sendiri. Ya, kalau jurnal umum atau jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat artinya transaksi yang sejenis. Sedangkan artinya jurnal umum adalah transaksi artinya jurnal yang mencatat transaksi secara kronologis, artinya secara berurutan. Itulah artinya perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, di dalam jurnal khusus ini sendiri ada beberapa jurnal yang ada di dalam jurnal khusus. Seperti apa? Jurnal penjualan, ya. Kemudian jurnal penerimaan kas, karena penjualan akan berkaitan dengan jurnal penerimaan kas, ya, jurnal penerimaan kas. Kemudian jurnal pembelian, jurnal pembelian. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Nah, inilah yang termasuk ke dalam jurnal khusus. Mengapa artinya adanya jurnal umum? Jurnal umum artinya berfungsi kalau artinya dia tidak bisa dimasukkan ke dalam empat jurnal ini. Ya, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam empat jurnal ini, maka muncullah jurnal umum. Jurnal umum. Minggu kemarin kan Bapak sudah menjelaskan apa itu jurnal penjualan. Nah, jadi jurnal penjualan ini sendiri adalah jurnal yang mencatat berbagai macam transaksi penjualan secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini berarti transaksi di mana akan menimbulkan masukan, ya, akan menerima artinya kas bertambah di dalam perusahaan. Kemudian jurnal pembelian ini adalah bagaimana perusahaan melakukan proses pembelian sebagai apa? Secara kredit, ya, pembelian secara kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah bagaimana perusahaan melakukan proses transaksi yang terjadi, artinya yang mempengaruhi dari pengeluaran, ya, yang mempengaruhi dari pengeluaran kas perusahaan. Nah, apa saja artinya perusahaan apa saja yang bisa menggunakan dari artinya jurnal khusus ini sendiri? Ya, artinya jurnal ini bisa dipakai oleh baik itu perusahaan jasa, ya, perusahaan dagang ataupun perusahaan manufaktur, yang artinya di mana artinya bahwa jurnal khusus ini sangat penting supaya memudahkan artinya proses transaksi, ya, artinya proses transaksi dari perusahaan tersebut. Karena di dalam jurnal khusus ini sendiri artinya secara terperinci, ya, dia artinya bisa membeda-bedakan, ya, itu bisa membeda-bedakan mana kita melakukan proses pembelian, ya, mana kita melakukan proses penjualan. Nah, itu ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau buka usaha, kalau kita menerapkan jurnal khusus ini sendiri, berarti akan memudahkan kita. Ya, akan memudahkan kita. Kalau kita belanja, ya, kita artinya melakukan pembelian, maka dia masuk ke dalam jurnal pembelian. Kalau kita melakukan proses penjualan, maka
masuklah ke dalam jurnal pengelolaan. Nah itu sangat membantu sekali ya, sangat membantu sekali di dalam proses kita kalau kita mau membuka usaha. Ini dari artinya kegiatan jurnal khusus ini sendiri, ya, manfaat dari jurnal khusus sendiri. Nah, hari ini kita Bapak akan membagi kelompok. Kemarin sudah Bapak bagi kelompok. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan diatur Baiklah sekalian, hari ini kita akan melakukan akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti kalian amati dari apa yang ada di lembar kerja ini. Nanti kalian kerjakan. Kalau itu artinya tidak jelas, kalian tanyakan. Ya. Lembar kerja peserta didik. Silakan kalian buka dari lembar kerja itu sendiri. Lembar kerja itu kalian buka ya. Di situ ada informasi umum apa yang kita bahas yaitu yang pertama mengidentifikasi dari transaksi pengeluaran, kemudian mengidentifikasi transaksi penerimaan kas, kemudian mengidentifikasi transaksi pembelian, kemudian mengidentifikasi transaksi pengeluaran kas, ya. Yang terakhir adalah mengidentifikasi transaksi umum. Jadi nah tujuan dari itu sendiri, ya. Kalian artinya mengidentifikasi berbagai macam sendiri dengan benar, tepat dan jelas. Dalam ini. Nah di situ Bapak ada penjelasan dari proses jurnal khusus sendiri, ya. Bahwa jurnal khusus itu sendiri adalah jurnal yang mencatat dari transaksi-transaksi yang sejenis. Kemudian jurnal penerimaan kas. Jurnal yang dipakai untuk mencatat kas dari segala sumber penerimaan atau semua transaksi yang bersifat menambah kas. Kemudian jurnal pembelian, ya, jurnal yang dipakai untuk mencatat pembelian yang dilakukan secara kredit. Kemudian jurnal pengeluaran kas, jurnal yang dipakai untuk mencatat semua pengeluaran atau pembayaran kas ke berbagai proses pengeluaran. Saya ada jurnal umum, ya, jurnal umum dipakai untuk mencatat setiap bukti transaksi berupa pendidikan dan penyelidikan secara kronologis. Nah itu dari proses jurnal khusus. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan secara kelompok transaksi tersebut. Ini ada transaksi yang harus kalian diskusikan, ya, sambil nanti kalian diskusikan, ya, kalian berdiskusi mengerjakan dari jurnal tersebut, ya, bersama-sama.
yang ada di situ. Yang satu dia masuk ke zona Mano. Oh. Ya, itu masuk ke zona Mano. Nanti antar kelompok. Yang nama kelompok itu dibuat dari satu atau kelompok dua, kelompok dua itu bisa namanya. Kelompok itu kayak kelompok satu, kelompok dua. Apakah sudah ada nama kalian? Ya silakan kalian berdiskusi ya. Kalian kerjakan. Dan nanti setelah selesai nanti kalian akan presentasikan hasil yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman Aisyah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan saya dari bersama yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi di usaha dagang. Para anggota kelompok saya adalah Dewi, Salsalina, Lina, Kaki, Fadil, dan Rizky. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Rizky. Tanggal 3 Desember 2022, nilai selaras tunai barang dagang dari Bank Pemulung 2, nilai selaras tunai barang dagang dari Bank Pemulung 1.200.000 rupiah dan biaya angkut 100.000 rupiah ditanggung oleh pembeli. Iuran keseluruhan 2022 tanggal 5 Desember 2022 dijual kepada toko sedia barang dagang harga 5 juta rupiah dengan syarat 210,10 tanggal 6 Desember 2022 beli secara tunai kelengkapan kartu dari toko dengan seharga 300.000 rupiah tanggal 8 Desember 2022 Yang mau? pemerintah jadi ada dari Palu. Beda ada kalau yang ada dua orang singkong itu. Dari uang pembayaran dari toko ceria yang makan tanggal 5 Desember 16 Desember 2022 jual barang dagang kepada toko juara seharga 6 juta dengan pembayaran 30%. Waalaikumsalam. Jurnal penjualan
2022 dikembalikan barang dagang kepada toko abadi karena rusak yang dibeli tanggal 9 Desember 9 Desember 2022 dibeli barang dagang dari toko Gaya Besar sebesar 3 juta dengan syarat 20 Desember 2022 dibayar kepada toko abadi yang dilakukan tanggal 9 Desember 2022. Selanjutnya akan dibaca saudara nanti. Selesai video sampai Ya. yang kelompok lain bertanya lain. Yang hari itu ada waktu yang 25 Desember 2022 dilakukan penyelidikan besar diganti sosial Sekian presentasi dari kelompok kami. Kesalahan bisa dibicarakan sebagai baik untuk malam mencari yang lebih baik. Saya akhiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas Setiawan selaku koordinator dari kelompok 4. Adapun anggota kelompok saya Muhammad Rizky Fajriansah, Dia Diniati, Anissa Veronica, Rama Esdianti, dan Suci Tiara Ramadhani. Baiklah, saya ingin menyampaikan tugas kelompok kami transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Bacaan transaksi yang akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Rizky Fajriansah. Silakan. Emang dari HP-nya borok. Masuk di jurnal pembelian 20 Desember 2022 dibayar kepada toko akti atas pembelian yang dilakukan tanggal 9 Desember masuk di jurnal pembelian tanggal 22 Desember 2022 dibeli peralatan dari toko Gaya sebesar 1 juta dengan syarat dengan ganti
30 Desember 2022 dijual tanggal secara tunai kepada toko awal dengan Rp800 lunak di jumlah penerimaan kas. Tanggal 31 Desember 2022 diterima pelunasan piutang dari toko ceria atau penjualan tanggal 5 Desember masuk di jumlah penerimaan kas. Baiklah, berikut adalah data transaksi jurnal khusus perusahaan dagang. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya. Baiklah, berikut transaksi dari kelompok presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekali lagi, jangan mencari yang sempurna, tapi sempurnakanlah yang ada. Saya Muhammad Raka Setiawan sebagai moderator. Mohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari ini. Saya memperkenalkan diri saya. Kenalkan nama saya Muhammad Rahman. Di sini saya selaku moderator ingin menjelaskan beberapa tentang jurnal Agak muter Pak. Akunya muter agak. Maka sini kami menggunakan jurnal untuk penjualan. Soalnya kali jalan tuh. Saya akan menjelaskan pada jurnal penjualan. Yang satu tanggal 5 Desember 2022 dijual kepada toko ceria Rabu seharga 5 juta dengan syarat 20 per 30. Yang kedua, tanggal 16 Desember 2022 dijual pada dengan syarat pembayaran 3 per 30. Baiklah, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 15 Desember 2022 diterima pembayaran dari toko pria atau pembelian yang dilakukan tanggal 5 Desember. Kedua, tanggal 30 Desember 2022 pembayaran pelunas toko kaya atas pembelian tanggal 19 Desember. Yang ketiga, tanggal 31 Desember 2022 diterima pelunasan piutang dari toko pria atas. Woi dah, lagi video bengak nih nya. Untuk dan kalau mana? Dan ada tanggal 17 Desember 2022 dikembalikan pada toko Agadi yang dibeli tanggal 9 Desember. Itu saja beberapa informasi tentang transaksi jurnal khusus. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya nanti saya menghormati di sini saya
Tanggal 3 Desember 2022 secara ulang barang-barang dari pemerintah dengan biaya subtraksi tanggal 5 Desember 2022 pada kementerian Bila baca ini langsung lagi nangis, Cak. Kenapa? Aja pegel. Set lagi. Hah? Jurnal apa nih pengeluaran? R. Pengeluaran apa jurnal apa? Jurnal pembelian jurnal. Tanggal 11 Desember 2022 dibayar sewa toko untuk tahun sebesar 2 juta. Sewa dengan formalitas. Tanggal 15 Desember 2022 diterima pembayaran dari toko sedia atas pembelian yang dilakukan pada tanggal 5 Desember. Masuk ke dalam jurnal penerimaan. Pada tanggal 16 Desember 2022 dijual barang dagangan kepada toko jualan seharga 6 juta dengan syarat pembayaran 30 Desember 35 sampai jumlah penjualan. Tanggal Desember 2022 dijual barang dengan kepada toko Palak kau lesa. dengan syarat bayar 30 masuk ke jurnal penjualan. Tanggal 17 Desember 2022 dikembalikan barang dengan kepada toko abadi karena rusuk yang dibeli tanggal 9 Desember masuk ke jurnal umum. Tanggal 19 Desember 2022 dibeli barang dagang dari toko Gaya sebesar 3 juta dengan syarat 15 dan Kena beda sih dia notebook. Gawe. tanggal 20 Desember 2022 dibayar kepada toko abadi atas biaya dan tanggal 9 Desember masuk ke jurnal penjualan tas. Tanggal 22 dibeli peralatan dari toko Gaya sebesar 1 juta 30 masuk di jurnal pembelian. Tanggal 25 dilakukan pembayaran komunikasi perusahaan bulan pribadi dibayar utang kepada toko Gaya atas Pak, penutupannya dikat ya? Dikat ya? Pas penutupan. jual barang dagang secara tunai pada toko mewah masuk ke jurnal umum. Jurnal dari markas dagang Ibrahim tanggal 21 diterima pembayaran dari toko ceria. Pas penutupan, Mbak. Pas penutupan. Maju. Demikian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menyelesaikan diskusi kalian pada hari ini. Hasil kesimpulan yang kita ambil dalam jurnal ini adalah jurnal yang harus diterapkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang maupun untuk minggu depan pelajaran akan kita lanjutkan dengan membuat buku besar.